Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku sekalian semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Dan kita juga berdoa semoga corona hilang dari dunia dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mari kita sama-sama buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri kekayaan alam Indonesia. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kekayaan alam yang beragam kepada bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak untuk kesejahteraan. Ayo mengamati kekayaan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, kelapa, gula aren, dan lain-lain. Dari keragaman rempah-rempah yang dimiliki muncullah keberagaman makanan tradisional yang khas. Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis, cita rasa, bumbu, serta cara pengolahannya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan di dalam video. Tahu kan apa ini? Oke, ini adalah makanan khas dari kota Makassar. Apa namanya? Es palu butung. Nah, kalau ngeliatin warnanya mungkin kita akan terasa ingin sekali mencicipnya. Gimana sih rasanya? Baik, sebelum kita mencicipi atau nanti kamu membeli, kita coba bahas dulu apa sih es palu butung itu. Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Selain tempat wisata yang indah, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es palu butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Palu butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas santan, kelapa, tepung, beras, daun pandan, dan gula pasir. Pada makanan tradisional ini ada perpaduan rasa antara manis dan asin. Es palu butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Penampilan es palu butung hampir sama dengan es pisang hijau, tetapi yang membedakan, es palu butung menggunakan pisang yang sudah dikukus tanpa balutan tepung yang berwarna seperti es pisang hijau. Es palu butung mudah ditemukan di setiap sudut Kota Makassar, terutama di rumah makan tradisional yang menyediakan makanan khas Kota Makassar. Harga semangkuk es palu butung berkisar antara 10.000 sampai dengan 20.000 per porsinya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mendengar penjelasan tentang makanan khas Makassar,
tentunya kita akan mempelajari atau mendiskusikan makanan pokok masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan hasil bumi atau pertanian di seluruh wilayah Nusantara sebagai bahan pangan. Bahan pokok makanan di berbagai wilayah Indonesia cenderung mempunyai kesamaan, seperti beras yang menjadi bahan pokok pangan masyarakat Indonesia. Temukan olahan nasi khas dari berbagai daerah di Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui ternyata bahan dasar semua makanan khas yang ada di Indonesia adalah berbahan dasar beras. Oleh karena itu, mari kita coba menambah wawasan. Apa sih wawasan yang akan kita coba pelajari? Yaitu tentang wisata kuliner. Kita akan berkuliner wisata makanan khas, makanan tradisional yang ada di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, wisata kuliner yang kita akan coba bahas yaitu kita akan berkunjung ke suatu daerah di Indonesia. Tentunya tidak lupa kita akan membawa oleh-oleh khas daerah yang kita kunjungi. Kita juga akan disuguhi dengan berbagai macam masakan khas dari daerah tersebut. Orang berpergian ke pelosok tanah air akan mencoba untuk mencicipi hidangan khas daerah yang mereka kunjungi. Hal yang menarik lagi, sekarang banyak yang kita jumpai wisata khusus menghidangkan makanan khas dari daerah, atau yang lebih kenal dengan sebutan wisata kuliner. Bagi para pencinta kuliner, wisata kuliner merupakan pengalaman yang menarik karena dapat mencicipi berbagai hidangan khas tradisional yang kaya cita rasa dan banyak macamnya. Saat ini banyak pengusaha kuliner berusaha untuk mengangkat kembali makanan tradisional dari berbagai wilayah Indonesia untuk dijadikan menu andalan di restoran atau rumah makan yang mereka kelola. Sebagai contoh, masakan rendang dan gudeg yang kini dikemas siap saji dan telah tersebar di berbagai wilayah dalam dan luar negeri. Bahkan masakan tersebut lebih diakui dunia sebagai masakan khas asli Indonesia. Rendang adalah salah satu masakan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat yang telah menjadi menu favorit yang membanggakan Indonesia. Makanan ini selalu disajikan untuk tamu-tamu mancanegara. Masakan ini sering menjadi menu pilihan yang cukup laris bagi restoran khas makanan Indonesia di Eropa ataupun Amerika. Keanekaragaman masakan Indonesia banyak memberikan inspirasi para penggemar dan pengusaha kuliner untuk menggali lebih dalam tentang warisan masakan tradisional Indonesia. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Suara itu dapat kamu dengar jika telingamu terbuka. Ketika kedua telingamu ditutup, kamu tidak dapat mendengar. Jadi, mendengar disebabkan adanya getaran bunyi yang masuk ke telinga. Tuhan telah menciptakan telinga dengan sempurna. Bunyi dapat dipantulkan jika bunyi menumbuk benda yang permukaannya keras, maka bunyi akan dipantulkan. Contohnya adalah bunyi menumbuk batu, tembok, dan besi. Benda yang ditumbuk bunyi disebut dinding pantul. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi akan diserap jika melewati benda permukaan lunak dan empuk. Contoh bahan peredam bunyi adalah karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Untuk membuktikan pemantulan penerapan bunyi, dapat kamu lakukan percobaan. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah
Baik anak-anak sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya jawaban Pak Endang tunggu di tempat yang telah disiapkan. Kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.